Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan vlog harian saya di Teh Ani Sembako. Video kali ini seperti biasa kita share lagi kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Sebelum melanjutkan ke videonya, saya mau mengucapkan dulu terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu hadir menonton video saya ya. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, baru mengklik video saya ini, terima kasih juga. Salam kenal untuk semuanya ya. Terima kasih sudah berkenan mengklik video saya ini. Nah, ini barang-barang titipan ini sangat rekomen banget ya untuk di warung kita. Apalagi di warung kita itu yang modalnya pas-pasan, modalnya minim gitu teman-teman. Jadi kalau ada orang titip tuh jangan ditolak ya. Ini kesempatan kita mendapatkan keuntungan dari barang-barang tersebut tanpa kita mengeluarkan modal. Di dalam usaha warung sembako ini banyak sekali barang-barang yang harus kita jual. Bukan hanya barang sembako aja ya teman-teman, namun barang pelengkapnya juga harus kita sediakan. Dan terlebih ini jika ada yang menitipkan barang-barang seperti ini, diantaranya seperti ada roti ya, ada kerupuk gitu, ada aneka cemilan gitu. Dan biasanya tuh orang titip tuh banyak macam-macam ya teman-teman. Ada juga permainan anak-anak juga ya, itu yang harganya 1000 dan 2000-an gitu. Itu juga sangat membantu untuk kita ya melengkapi barang jualan kita di warung sembako ini. Selain kita mendapatkan keuntungan, dan kita juga bisa mendapatkan kebaikan lain ya, membantu orang lain dalam usahanya ya teman-teman. Karena yang namanya usaha kecil-kecilan seperti ini kita harus saling dukung, saling membantu gitu ya. Dan menurut saya kita itu menerima barang-barang titipan ini berarti kita juga membantu para pengusaha lainnya, membantu juga produk orang lain supaya lebih jauh lagi pemasarannya gitu ya teman-teman. Biarpun barangnya murah meriah, kecil-kecilan seperti ini ya, memang kalau di warung sembako itu jarang sekali ya keuntungan yang besar, apalagi barang titipan seperti ini ya, paling besar ya 1000 rupiah gitu teman-teman. Jika itu harganya yang lumayan mahal ya, di atas 4000 gitu kan, biasa kita dapat untung 1000 dari per picisnya ya. Kalau untuk barang-barang di harga 2000 itu paling kita mendapatkan 500 rupiah gitu, sama saja seperti kita menjual barang-barang sembako. Melengkapi barang-barang dengan barang titipan itu juga sangat rekomen banget ya teman-teman. Kita bebas dari rugi ya, kita kan bisa bayar yang lakunya saja gitu, sementara yang tidak lakunya itu nanti diambil lagi sama yang punyanya ya teman-teman. Jadi kita hanya menjual saja dan tidak mengeluarkan modal ya teman-teman. Dan tapi kita harus hati-hati juga ya saat menerima barang-barang titipan ini, karena biasanya suka ada yang jahil juga ya, pedagang-pedagang kecil gitu teman-teman ya. Misalnya satu kaleng kerupuk isinya ada 40, nah mereka hanya isi 38 ataupun 37. Kita kan nggak mungkin ya membongkar semua gitu kalengnya, dihitung lagi gitu kan, nggak mungkin teman-teman ya. Jadi kita hanya modal kepercayaan saja gitu ya, kita saling saling percaya gitu teman-teman. Nanti yang jual pun harus jujur, kita pun yang menerima harus teliti lagi teman-teman. Lebih baik kita hitung di depan kita ya, kita minta hitung di depan kita, dan kita pun harus teliti memang ya, biar sama-sama enak, sama-sama diuntungkan gitu ya. Nah, ini ada akang roti yang kebetulan yang suka nitip-nitip di warung saya teman-teman. Akang ini selalu menitipkan beberapa macam roti ya, dari harga yang 2000-an sampai harga yang 3000-an gitu ya. Ini biasa nitip di warung lama saya, dan kadang-kadang bisa sampai ratusan pieces gitu ngisinya ya teman-teman untuk di warung lama gitu. Nah, untuk di warung baru ini saya paling ambil 1 karton aja ya teman-teman, dan ini hanya roti yang jual 3000-an aja. Dan kita mendapatkan harga dari akangnya itu 2500, kita bisa jual di harga 3000-an ya. Dan biasanya saya dapat untung itu dari per bisnisnya itu kan 500 rupiah dikali 60 ya, jikalau habis semuanya gitu teman-teman. Jadi per minggu itu biasanya kita dapat untung sekitar ya 30.000 kurang lebih seperti itu jika habis semuanya ya teman-teman. 60 kali 5 gitu ya, kali 500 rupiah jadi 30 ribuan ya teman-teman.
Ya begitulah teman-teman, namanya pejuang receh ya, yang kita dapat pun ya uang recehan kecil-kecilan gitu, lumayan teman-teman ya, dibandingkan warung kita kosong tidak ada barangnya. Jadi lebih baik kita terima aja jika ada yang nitip barang gitu ya teman-teman. Nah ini pas banget untuk warung pemula ya teman-teman. Biasanya kita itu melengkapi barang tuh agak kesulitan ya, karena kita belum tahu di tempat kita itu lakunya apa aja gitu ya. Jadi sementara kita terima dulu barang-barang titipan seperti ini. Dengan berjalannya waktu kita sambil bisa menyesuaikan gitu ya. Berharap sih laku semuanya barang-barang titipan ini, kita bisa bantu orang lain juga ya teman-teman, menjual aneka jualan ini seperti ini gitu ya teman-teman. Di samping kita dapat keuntungan, orang lain pun merasa terbantu dengan adanya warung kita, karena barang-barang mereka pun ikut terjual di warung kita ya teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman, namanya di warung itu kita harus memang saling membutuhkan, biarpun sebesar apa usaha kita, yang pastinya kita saling membutuhkan ya. Dengan orang kecil kita butuh, dengan orang gede juga sama aja kita butuh juga, tapi kita harus bisa ini ya, memilih-milih ya barang-barang yang sekiranya cepat lakunya ataupun memang orangnya enak gitu ya teman-teman. Jadi harus pilih-pilih juga menerima titipan barang gitu. Harus waspada juga ya saat menerima barang titipan gitu ya, apalagi jika barang yang modalnya lumayan besar teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati, karena suka ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pura-pura jadi pembeli barang tersebut, memesan barang lumayan banyak dengan jumlah yang banyak, terus memaksa kita untuk order lebih banyak lagi ke pemilik barang tersebut ya. Nanti kita itu suruh bayar cash ke sananya ya, karena orderan kita itu banyak, suruh cash belinya. Jadi yang membelinya pun tidak kunjung datang gitu ya teman-teman. Padahal itu si sales sama si pembeli itu sudah kong kali kong, sudah kerja sama gitu ya teman-teman. Itu salah satu pengalaman teman saya juga seperti itu, membeli barang yang lumayan mahal harganya, dan awalnya itu hanya sistem konsinyasi, sistem titip, lama-lama suruh beli cash gitu ya teman-teman. Waspadalah ya teman-teman, di warung sembako itu banyak banget modus-modus penipuan. Yang menjadi sasarannya itu adalah warung-warung sembako baru buka gitu ya, yang baru mempunyai usaha. Warung sembako itu lebih rawan teman-teman, karena mereka itu biasanya belum banyak pengalaman dan gampang mempercayai orang gitu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya ini ada barang-barang titipan yang ada di warung sembako saya, yang lumayan banget keuntungannya ya. Nah ini contoh beberapa aneka kue ya, aneka kue titipan teman-teman. Ini harga ecerannya 2000-an, dari abangnya itu 1500 gitu ya. Ini ada kue kacang, ada juga kue gambang, kue jadul ya, ada juga ini kue apa ya, bakpia kacang hijau gitu. Ada juga ini ting-ting ya, ting-ting kacang tanah gitu ya teman-teman. Ini juga ya lumayan laris ya, lumayan cepat lakunya di warung sembako saya. Ini juga menambahkan pendapatan, juga menambahkan barang untuk di warung sembako ya. Ini kita tidak usah mengeluarkan modal, kita tinggal jual aja seperti ini teman-teman. Ini jualan tanpa modal ya, barang-barang titipan seperti ini lumayan membantu kepada warung-warung yang memang modal kecil ya, tapi kita bisa melengkapi barang-barang gitu ya. Nah ini juga salah satu contohnya mainan anak-anak ya. Ini beberapa macam mainan, ada balon, ada gambaran gitu. Ini juga sama ecerannya 2000-an teman-teman. Ini ada 2 orang yang titip. Terus kita jual 2000-an juga, dari sana itu sekitar 1600 atau 1500 gitu ya, kayak 1600 deh, kita dapat untung 400 rupiah teman-teman. Ini juga sama ya teman-teman, beda macamnya, ada yang balon seperti ini, ada juga balon yang seperti ini teman-teman ya. Ini eceran 2000 juga, berbagai macam mainan anak-anak. Ini lumayan laris ya, ini digemari sama anak-anak. Ini juga barang titipan, menambahkan penghasilan untuk kita dan menambahkan juga barang-barang, melengkapi barang-barang kita yang kita jual di warung sembako kita ya. Ini jualan tanpa modal juga teman-teman. Ada juga kerupuk ya, kerupuk juga sama, ini barang titipan juga teman-teman. Ini eceran 2000-an, jualan tanpa modal dengan barang murah meriah tapi diminati pelanggan ya. Ini kerupuk
aneka kerupuk juga laris banget ya. Nih kerupuk-kerupuk seperti ini lumayan cepat perputarannya ya. Biarpun keuntungan tidak seberapa, tapi kita tanpa modal ya, kita hanya memajang seperti ini aja. Yang besar ini 10 ribuan juga, yang di kaleng gitu ya teman-teman. Ini eceran 1000 rupiah. Kerupuknya lumayan laris juga ya. Ini roti yang tadi si akang taruh ini ya teman-teman, ini eceran 3 ribuan. Ada momo taruh juga sama 3 ribuan ya teman-teman. Ini juga aneka keripik 1000-an ya. Ini kita jualan tanpa modal juga ya. Ini lumayan laku juga jajanan anak-anak seperti ini, aneka keripik. Demikian ya teman-teman video saya kali ini, semoga menginspirasi. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.